Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ensiklopedia Islam, Religi Seni. Islam adalah agama monoteistik yang dibawa oleh Nabi Muhammad pada abad ke-7 di Mekah, Arab Saudi. Sejak itu, Islam telah menyebar ke seluruh dunia dan saat ini menjadi agama terbesar kedua di dunia setelah Kristen. Sejarah Islam dapat dibagi menjadi beberapa periode yang berbeda, mulai dari masa Nabi Muhammad hingga masa kini. Berikut ini adalah beberapa periode penting dalam sejarah Islam. Masa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada tahun 610 di Mekah. Dia adalah seorang pedagang yang terkenal dengan kejujurannya dan kemampuannya untuk mengelola perdagangan dengan baik. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril dan menjadi nabi terakhir yang diutus ke dunia. Nabi Muhammad memperkenalkan agama Islam kepada orang-orang di sekitarnya dengan menyebarkan ajaran-ajaran yang diterimanya dari Allah. Masa Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632, para sahabatnya memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama umat Islam. Dia dianggap sebagai sahabat terdekat Nabi Muhammad dan memimpin umat Islam selama 22 bulan. Setelah kematiannya, para sahabat memilih Umar sebagai khalifah kedua. Umar memimpin umat Islam selama 10 tahun dan dianggap sebagai salah satu khalifah terbaik dalam sejarah Islam. Masa Dinasti Umayyah. Setelah kematian Umar, Dinasti Umayyah memimpin umat Islam selama sekitar 90 tahun. Mereka adalah keluarga yang terkait dengan Nabi Muhammad secara garis keturunan. Dinasti Umayyah memperluas kekuasaan Islam ke wilayah-wilayah baru seperti Mesir, Spanyol, dan Syria. Mereka juga membangun kota-kota yang terkenal seperti Damaskus dan Kairo. Masa Dinasti Abbasiyah. Setelah kekalahan Dinasti Umayyah oleh Dinasti Abbasiyah, kekuasaan Islam berpindah ke keluarga Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah memimpin umat Islam selama hampir 500 tahun dan memperluas kekuasaan Islam ke wilayah-wilayah baru seperti India, Cina, dan Afrika Utara. Mereka juga membangun kota-kota yang terkenal seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba. Dinasti Abbasiyah merupakan keluarga yang terkait dengan Nabi Muhammad secara garis keturunan dan merupakan pengganti Dinasti Umayyah yang memimpin umat Islam selama 90 tahun. Pada awal masa Dinasti Abbasiyah, kekuasaan Islam masih terfokus di wilayah-wilayah yang telah dikuasai sebelumnya oleh Dinasti Umayyah seperti Mesir, Syria, dan Spanyol. Namun, seiring dengan perkembangan Dinasti Abbasiyah, kekuasaan Islam mulai memperluas ke wilayah-wilayah baru seperti India, Cina, dan Afrika Utara. Dinasti Abbasiyah juga dikenal sebagai masa keemasan Islam dari segi ekonomi, sains, teknologi, dan kebudayaan. Mereka membangun kota-kota yang terkenal seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba yang menjadi pusat-pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Mereka juga memperluas jaringan perdagangan yang menghubungkan wilayah-wilayah Islam dengan wilayah-wilayah lain di dunia. Beberapa tokoh penting dari Dinasti Abbasiyah yang dikenal hingga saat ini antara lain adalah Harun al-Rasyid, Al-Mamun, dan Al-Mamun. Harun al-Rasyid merupakan khalifah yang terkenal dengan kebijakannya yang progresif dan memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih terbuka. Al-Mamun merupakan khalifah yang terkenal dengan kebijakannya yang menekankan pada kebebasan berpikir dan memperluas jaringan perpustakaan yang terkenal dengan nama Bait al-Hikmah. Al-Mamun merupakan khalifah yang terkenal dengan kebijakannya yang memperkuat sistem pemerintahan yang lebih terpusat dan memperluas jaringan perpustakaan yang terkenal dengan nama Dar al-Ilm. Masa Dinasti Abbasiyah juga dikenal sebagai masa perpecahan di kalangan umat Islam. Pada abad ke-9, terjadi perpecahan besar di kalangan umat Islam yang disebabkan oleh perbedaan pendapat tentang pewaris Nabi Muhammad. Perpecahan ini menyebabkan terbentuknya dua kubu utama yaitu Syiah dan Sunni. Hingga saat ini,
Perpecahan ini masih terjadi dan menjadi salah satu sumber permasalahan di kalangan umat Islam. Masa dinasti Abbasiyah juga ditandai dengan munculnya beberapa gerakan yang menentang kekuasaan dinasti Abbasiyah. Salah satunya adalah gerakan Khawarij yang muncul pada abad ke-8 dan menentang kekuasaan dinasti Abbasiyah karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Gerakan ini menyebabkan terjadinya banyak pertumpahan darah di wilayah-wilayah Islam. Pada abad ke-13, dinasti Abbasiyah terancam oleh serangan dari Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Genghis Khan dan pasukannya menaklukkan beberapa wilayah Islam termasuk Baghdad dan menyebabkan kekacauan dan kehancuran besar-besaran. Namun, dinasti Abbasiyah berhasil bertahan dan memperluas kembali kekuasaannya setelah serangan Mongol. Masa penaklukan Mongol. Pada abad ke-13, dinasti Abbasiyah terancam oleh serangan dari Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Genghis Khan dan pasukannya menaklukkan beberapa wilayah Islam termasuk Baghdad dan menyebabkan kekacauan dan kehancuran besar-besaran. Namun, dinasti Abbasiyah berhasil bertahan dan memperluas kembali kekuasaannya setelah serangan Mongol. Masa penaklukan Mongol adalah periode dalam sejarah Islam yang berlangsung dari tahun 1219 hingga 1258. Pada masa ini, dinasti Abbasiyah yang memimpin umat Islam selama hampir 500 tahun terancam oleh serangan dari Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Genghis Khan adalah seorang pemimpin Mongol yang terkenal dengan kekuatan militernya dan keberaniannya. Dia memimpin pasukan Mongol untuk menaklukkan beberapa wilayah di Asia dan Eropa, termasuk wilayah-wilayah Islam seperti Baghdad, Khorasan, dan Transoksiana. Penaklukan Mongol ini menyebabkan kekacauan dan kehancuran besar-besaran di wilayah-wilayah tersebut. Namun, dinasti Abbasiyah berhasil bertahan dan memperluas kembali kekuasaannya setelah serangan Mongol. Mereka membangun kembali kota-kota yang hancur akibat serangan Mongol dan memperluas kekuasaan Islam ke wilayah-wilayah baru seperti India dan Afrika Utara. Masa penaklukan Mongol juga ditandai dengan munculnya beberapa gerakan yang menentang kekuasaan Mongol. Salah satunya adalah gerakan Sufi yang muncul pada abad ke-13 dan menentang kekuasaan Mongol karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Gerakan Sufi ini menekankan pada keagamaan dan spiritualitas dan menolak kekerasan yang dilakukan oleh Mongol. Gerakan Sufi ini kemudian berkembang menjadi gerakan-gerakan keagamaan yang tersebar di wilayah-wilayah Islam. Beberapa tokoh Sufi yang terkenal pada masa ini antara lain adalah Jalaluddin Rumi, Bayezid Bistami, dan Muhammad Ibnu Qasim al-Qushairi. Mereka terkenal dengan karya-karya literasi yang menekankan pada spiritualitas dan keagamaan. Masa penaklukan Turki. Setelah dinasti Abbasiyah, kekuasaan Islam beralih ke keluarga Turki yang memimpin umat Islam selama hampir 300 tahun. Dinasti Turki memperluas kekuasaan Islam ke wilayah-wilayah baru seperti Anatolia, Balkan, dan India. Mereka juga membangun kota-kota yang terkenal seperti Istanbul dan Bursa. Dinasti Turki juga memperluas kekuasaan Islam ke wilayah-wilayah baru seperti Anatolia, Balkan, dan India. Mereka juga membangun kota-kota yang terkenal seperti Istanbul dan Bursa. Dinasti Turki juga memperkuat sistem pemerintahan yang terpusat dan memperluas jaringan perdagangan yang menghubungkan wilayah-wilayah Islam dengan wilayah-wilayah lain di dunia. Pada abad ke-14, dinasti Turki terancam oleh serangan dari Mongol yang dipimpin oleh Timur Lenk. Timur Lenk menaklukkan beberapa wilayah Islam termasuk Baghdad dan menyebabkan kekacauan dan kehancuran besar-besaran. Namun, dinasti Turki berhasil bertahan dan memperluas kembali kekuasaannya setelah serangan Mongol. Masa penaklukan Turki juga ditandai dengan munculnya beberapa gerakan yang menentang kekuasaan Turki. Salah satunya adalah gerakan Sufi yang muncul pada abad ke-13 dan menentang kekerasan yang dilakukan oleh Turki. Gerakan Sufi ini kemudian berkembang menjadi gerakan-gerakan keagamaan yang tersebar di wilayah-wilayah Islam. Masa penjajahan Eropa. Pada abad ke-16, Eropa mulai menjajah wilayah-wilayah Islam termasuk India,
Afrika, dan Timur Tengah. Penjajahan ini menyebabkan kemunduran ekonomi dan kebudayaan di wilayah-wilayah tersebut dan juga menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Masa penjajahan Eropa adalah periode dalam sejarah Islam di mana negara-negara Eropa menjajah dan menguasai banyak wilayah di dunia Islam. Ini dimulai pada abad ke-16 dengan penaklukan Spanyol oleh kerajaan Inggris dan Portugal dan berlangsung hingga tahun 1918 saat perjanjian Versailles ditandatangani setelah Perang Dunia I. Selama masa ini, banyak negara Islam jatuh ke bawah kendali Eropa, dan banyak kebudayaan, sistem politik, dan cara hidup di wilayah tersebut berubah karena pengaruh Eropa. Salah satu dampak terbesar dari masa penjajahan Eropa adalah penyebaran agama Kristen di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Eropa. Banyak orang di wilayah tersebut dipaksa untuk mengadopsi agama Kristen atau dijajah secara ekonomi dan politik jika mereka tidak mau mengubah agama mereka. Ini menyebabkan terjadinya konflik agama di wilayah-wilayah tersebut dan mengakibatkan terjadinya perang-perang antara negara-negara Eropa dengan negara-negara Islam. Selain itu, masa penjajahan Eropa juga menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam sistem politik dan ekonomi di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Eropa. Negara-negara Eropa mengintroduksi sistem demokrasi dan ekonomi pasar ke wilayah-wilayah tersebut, yang bertentangan dengan sistem politik dan ekonomi tradisional yang ada sebelumnya. Ini menyebabkan terjadinya konflik sosial dan kekerasan di wilayah-wilayah tersebut, dan banyak orang merasa tidak puas dengan perubahan-perubahan tersebut. Akhirnya, masa penjajahan Eropa juga membawa perubahan besar dalam cara hidup orang-orang di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Eropa. Negara-negara Eropa mengintroduksi banyak kebudayaan dan teknologi baru ke wilayah-wilayah tersebut, yang mempengaruhi cara hidup orang-orang di sana. Namun, perubahan-perubahan ini tidak selalu disambut dengan baik oleh masyarakat lokal, dan banyak orang merasa tidak nyaman dengan perubahan-perubahan tersebut. Pada periode ini banyak orang Islam yang berusaha melakukan perlawanan terhadap penjajahan Eropa. Beberapa contohnya adalah perjuangan Muhammad Ali di Mesir, perjuangan Jamal al-Din al-Afghani di Afghanistan, dan perjuangan Kemal Atatürk di Turki. Perjuangan-perjuangan ini membantu mengakhiri masa penjajahan Eropa dan membebaskan banyak negara Islam dari kendali Eropa. Setelah masa penjajahan Eropa berakhir, banyak negara Islam yang merdeka mencoba untuk membangun kembali negara-negara mereka dan memperbaiki kerusakan yang terjadi selama masa penjajahan. Ini termasuk memperbaiki sistem politik dan ekonomi, serta memperbaiki hubungan dengan negara-negara lain di dunia. Namun, banyak negara Islam masih merasa tertekan oleh kekuatan-kekuatan Barat yang masih kuat, dan banyak di antara mereka masih terus berjuang untuk mencapai kedaulatan penuh. Islam di masa pasca penjajahan. Setelah Perang Dunia I, wilayah-wilayah yang dahulu dikuasai Eropa mulai merdeka dan membentuk negara-negara baru. Pada tahun 1948, Israel didirikan di wilayah yang dahulu merupakan Palestina, yang menyebabkan konflik yang masih terus berlanjut hingga saat ini. Selain itu, terjadi juga pergolakan politik di beberapa wilayah Islam seperti Iran dan Mesir. Namun, pada beberapa tahun terakhir ini, Islam juga mulai berkembang dan menjadi lebih diakui di dunia Barat. Setelah penjajahan Eropa, masyarakat dan dunia Islam telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan. Berikut ini adalah beberapa perkembangan yang terjadi pada masyarakat dan dunia Islam pasca penjajahan Eropa. Proses dekolonisasi. Setelah penjajahan Eropa, banyak negara-negara di dunia Islam yang merdeka dan mengalami proses dekolonisasi. Ini menyebabkan banyak negara-negara di dunia Islam yang memiliki sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan memiliki kekuatan yang lebih besar dalam menentukan nasib mereka sendiri. Perkembangan ekonomi. Setelah penjajahan Eropa, banyak negara-negara di dunia Islam yang mulai mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan. Beberapa negara di dunia Islam seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar telah menjadi negara-negara yang kaya dan memiliki kekuatan ekonomi yang signifikan di dunia.
Perkembangan politik. Setelah penjajahan Eropa, banyak negara-negara di dunia Islam yang mulai mengalami perkembangan politik yang signifikan. Beberapa negara di dunia Islam seperti Indonesia dan Turki telah menjadi demokrasi yang lebih terbuka dan memiliki sistem politik yang lebih demokratis. Perkembangan sosial dan budaya. Setelah penjajahan Eropa, banyak negara-negara di dunia Islam yang mulai mengalami perkembangan sosial dan budaya yang signifikan. Beberapa negara di dunia Islam seperti Indonesia dan Malaysia telah menjadi negara-negara yang lebih terbuka dan memiliki budaya yang lebih inklusif. Perkembangan pendidikan. Setelah penjajahan Eropa, banyak negara-negara di dunia Islam yang mulai mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan. Banyak negara di dunia Islam yang telah meningkatkan tingkat literasi dan meningkatkan akses terhadap pendidikan yang lebih baik. Secara keseluruhan, setelah penjajahan Eropa, masyarakat dan dunia Islam telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang. Demikianlah sekilas tentang sejarah Islam dari masa ke masa. Meskipun telah mengalami banyak pergolakan dan penjajahan, umat Islam tetap teguh dalam ajaran-ajarannya dan terus berusaha menyebarkan pesan-pesan kebaikan ke seluruh dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.